pada tim wakil daripada tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk segera memasuki ruangan. Cek 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 cek. Kelima. Kata siapa? Untuk registrasi. Oh. Cek cek. Izinkan masuk yang mewakili Kiai Haji Imaduddin. 5 orang, wakilnya 5 orang, boleh masuk. Tus, namanya siapa saja? Said Mundakori sudah ada, Zazuli sudah ada, Muhammad Taufikur Rahman sudah ada. Yang 2 siapa? Siapa namanya? Yai Muhammad Taufikur Rahman, izinkan masuk. Tus.
Terus siapa lagi? Oh. Tes. Satu dua. Tes. Satu. Bismillah. Mana yang duanya? Satu. Yang duanya mana? Geseran Gus, minta maaf. Biar bisa 5. Oh ya, boleh. Enggak, emang 5, semua 5 sama. Oh. Ini. Rak kali. Silakan para narasumber. Selamat datang pada Gus Rumail Abbas. Dan satu lagi siapa? Nah, Kiai Taufikur Rahman. Yang belakang siapa? Kepada Kiai Zen untuk ke gelanggang arena. Fadhal 5. Ayo. Taib. Ini ada yang kosong ini mejanya ini. Di tengah. Tolong diisi, mejanya kosong. Sebelum mulai acara, handphone tolong diambil dulu, diamankan, Pak Komandan. Tidak boleh ada yang merekam, mengambil foto atau apapun. Untuk dokumentasi terpusat kepada akan oleh panitia. Tidak boleh.
Jangan ada yang memotong-motong, membuat framing. Halo, halo. Masih kepotong ya suara. Tes, tes. Tes, tes. Saya tanya balik, ketika bulan Ramadan pagi sampai sore kuat nggak nahannya? Masa sekarang nggak kuat? Malu-malu, bahas nasab Rasulullah, masa nggak kuat ngerokok? Udah, tidak boleh. Kalau puasa kan niat ya. Kali ini kan nggak niat. Boleh, silahkan, kebetulan ruang ini nggak ada AC. Silahkan saja dan terbuka. Silahkan. Ketua panitia dianulir oleh kesepuhan. Ini ada asap rokok saya yang pusing ini masalahnya. Saya ahli hisab, Sob. Mana ahli ru'yah, ahli ru'yah. Ya, kesepuhan sudah bicara, boleh. Nah. Ya, udah ampun. Ampun. Sudah beliau yang bicara, ampun. Iya. Pol, putus-putuskin Pol ke. Halo. Panitia siapkan asbak. Cari asbak. Mulai. Sudah ya, jam 10 kurang 2 menit kita mulai. Mulai, Pak. Sudah jam 10 ini ngaret. Ada yang mau pulang zuhur, ada yang mau. Tes 1 2 3 tes 1. Enak di sini, Wan. Tinggal sebentar. Di sananya. Taib, kita mulai ya. Hadirin dimohon tenang. Tertib acara harus Bismillahirrahmanirrahim. Tes 1. Son. Yang kabel aja sih. Kang Bos. Yang kabel buat kenapa-napa. Taib, hadirin dimohon tenang, acara akan kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, wa ati'u Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Al-ayah. Wa qala habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam حيث قال والله لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. وقال أيضا إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل. الحديث الشريف من نبي الأشرف.
Yang Allah muliakan kesepuhan keluarga besar Kesultanan Banten, Pak Haji Ratu Bagus Bambang Wisanggeni Surya Atmaja. Yang Allah muliakan kesepuhan Kiai Haji Tubagus Fathul Azim Khatib, Kiai Haji Syam'un Abduh, dan para kesepuhan-kesepuhan lainnya, juga para petugas dari pemerintah baik militer, TNI, Polri, dan jajaran kepemerintahan dari mulai RT hingga gubernur. Yang Allah muliakan para tamu undangan, para kiai, para pini sepuh, dan yang Allah muliakan para narasumber, bukan narasumber ya, debater sekarang nih ya, debater yang akan beradu hujah ya, baik tim pro tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman dan tim yang kontra dari tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Alhamdulillah Allah sehatkan kita semua sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka ibadah. Ini bukan rangka perpecahan, Pak hebat-hebat, Pak jago-jago, bukan. Ini dalam rangka kita meluruskan masalah umat. Itu niatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir mulai, tata tertib acara yang harus diperhatikan. Pertama, yang paling utama, peraturan yang sudah dianulir oleh Kesepuhan Banten yang awalnya kita sudah tetapkan, tidak boleh merokok di majelis. Namun kata Kesepuhan dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dibolehkan. Ya, itulah para ahli hisab. Saya ini ahli ru'yah. Taib. Yang selanjutnya, peraturan tidak boleh ada yang memegang handphone kecuali para peserta debat, dan itu pun hanya diperbolehkan ketika dia berbicara dan untuk membuka data sahaja. Tidak boleh ada yang mengambil foto, video, karena kami khawatirkan dijadikan, dipotong-potong, dijadikan alat framing. Tidak boleh. Haram mutlak. Kemudian yang ketiga, jaga adab. Ini tentu sudah tahu semua apa itu adab bermajelis, apa itu adab bermunazarah, bermunaqasyah, dan bermutarahah. Semua insyaallah sudah tahu. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzakirhum, ingatkan selalu, karena manusia ini sifatnya lupa. Dan tolong hormati, jika moderator sudah mengatakan cukup, tolong berhenti, jangan offset. Bagi yang melanggar, silahkan keluar dari majelis ini. Saya tidak akan pandang bulu siapapun yang melanggar tata tertib aturan yang telah ditetapkan. Pintu terbuka lebar, silahkan keluar. Ini majelis ilmu, majelis munaqasyah, membahas hal yang mulia syariat. Kalau ada yang kurang ajar, keluar. Dan ini tolong muliakan, kita di samping makam Sultan Maulana Hasanuddin. Sebelum kita mulai acara, mari kita bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Kanjeng Sinuwun dan para wali-wali Allah yang ada di Banten ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali baitil kiram. Syai'u lillahi lahum al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Thumma ila jami' ashabi Rasulillahil masyhurin al-masturin al-muhajirin wal ansar mubashirin bil jannah. Khususan li jami' awliya fi baladi Banten, Sultan Maulana Hasanuddin bin Syekh Syarif Hidayatullah, Sultan Maulana Yusuf, Sultan Maulana Muhammad, Sultan Maulana Abul Mafakhir Muhammad Abdul Qadir, Sultan Maulana Abul Mahmud, Sultan Maulana Abul Fat Abdul Fatah Agung Tirtayas, wa Syekh Mansuruddin Cikadu, wa Syekh Asnawi Jaring, Syekh Abdul Karim Tanara, wa Syekh Nawawi Tanara Banten, wa Syekh Tubagus Wasi, wa Syekh Tubagus Abdus Salam Cipaber, wa Syekh Tubagus Ahmad Khatib,
wa li usulihim wa li furu'ihim syai'u lillahi lahum. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila walidina wa walidatina wa jaddina wa jaddatina wa li usulina wa liman lahu huququn 'alaina wa li jami' awliya'illahil masturin fi biladi Banten khassan wa fil 'alam kulliha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad min rabbil alamin. Hadirin, saya ingat ketika awal datang ke Mesir itu Syekhna Yusuf Rikil Bakhur Al-Hasani wal Husaini, ayahnya Hasani, ibunya Husaini, mursyid Tariqah Syadziliyah, guru kami, menjelaskan tentang perbedaan itu 3, kata beliau. Pertama ada khilaf, yang kedua ada ikhtilaf, yang ketiga ada i'tilaf. Khilaf itu umumnya yang kita pahami sebagai khilaf tadad. Khilaf yang mana berbeda tujuan dan berbeda cara, seperti bainal adyan, antar agama, umat Islam dan Kristen misalkan. Beda Tuhannya, beda cara pelaksanaan ibadahnya. Itu khilaf. Tapi kalau ikhtilaf itu seperti bainal madzabil fiqhiyah. Syafi'i, Hanafi, Hambali, semua sama Tuhannya Allah, ibadahnya menuju Allah, tapi tata caranya berbeda, teknis pelaksanaannya berbeda. Ikhtilaf. Dan ini berpotensi mengeraskan hati. Makanya kita kalau mazhab Syafi'i cukup pakai Syafi'i, membaca mazhab Hanafi pun tidak untuk kita amalkan, hanya pengetahuan. I'tilaf ini adalah miliknya para sadatuna sufi, para aulia Allah. Bagaimana i'tilaf? Kitab Hikam Ibn Athaillah Sakandari. Ibn Athaillah murid daripada Abul Abbas Mursi, Abul Abbas murid daripada Abul Hasan Asy-Syadzili. Tariqahnya Syadziliyah, tapi semua ahli tariqah mengaji kitab Hikam. Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jalani, tariqahnya Qadiriyah, tapi semua mutasawif atau sufi mengaji kitab itu dan dipakai. Berbeda dengan fikih, apalagi urusan akidah. Dan ini kita harus ketahui, makom kedudukan ini yang akan kita debatkan adalah makomul ikhtilaf, makom syariah, bukan akidah. Yang pro, yang kontra, yang pro kepada Kiai Imad tidak menjadikan dia muslim atau kafir, ya, tidak menjadikan dia kafir. Yang kontra kepada tesis Kiai Imad tidak menjadikan dia kafir juga. Ini urusan ikhtilaf syariah, bukan ikhtilaful akidah. Itu kita harus dudukan, sehingga jangan sampai ada lagi seolah-olah ini adalah urusan usuluddin yang paling asas kemudian mengkafirkan. Tidak, ya. Yang tidak percaya Wali Songo keturunan Nabi tidak kafir. Yang tidak percaya Ba'alawi keturunan Nabi tidak juga kafir. Tapi harus bertanggung jawabkan kalau sudah berbicara membatalkan orang. Ya. Kira-kira jelas? Baik, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir dan rombongan datang ke sini bukan untuk masalah lembaga RA dan Imaduddin, tapi urusan risalah Imaduddin Al-Mawahibul Laduniyah dan I'anatul Akhyar yang katanya tesis ilmiah. Sekarang ini buktikan apakah ini tesis ilmiah atau bukan. Jadi bukan urusan lembaga. Sesuai dengan keinginannya, debat 3 hari 3 malam, yang dipermasalahkan tesisnya betul ilmiah atau tidak, kita uji bersama-sama. Namun yang punya karangannya ini Kiai Imad tidak hadir, tapi katanya mewakilkan. Apakah saudara-saudaraku ini betul sebagai wakil Kiai Imad? Betul, terima kasih, alhamdulillah. Sekarang begini,
Kalau Kiai Imad mewakilkan, kami terima antum sebagai wakil, tapi dengan syarat, manakala antum kalah dalam hujah, antum taslim, apakah otomatis Kiai Haji Imad juga taslim? Jangan dulu disetel. Jadi kalau antum taslim, kalah hujah antum taslim, apakah otomatis Kiai Imad taslim? Atau kalau antum taslim ternyata Kiai Imad enggak? Ini minta pertanyaan. Kalau misal antum taslim dalam hujah tapi otomatis Kiai Imad tidak taslim, maka saya serahkan keputusan diambil oleh panitia sebagai penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab, ya, tenang. Saya jawab melalui informasi yang dapat saya sesuai sanad. Karena sampeyan juga pasti tidak melibatkan taslim kepada Rabitah. Apabila kami menang dalam diskusi ini, apakah kalian taslim bersama Rabitah? Personal. Iya, sama begitu Bapak Tuan yang mulia, yang berbahagia, yang pakai turban warna hijau. Begitu. Berarti taslimnya personal. Personal. Kalau kalah hujah nih, ya saya tanya kepada yang kontra. Kalau kalah hujah, kan konsekuensinya harus taslim. Taslimnya berarti personal, tidak mewakili RA kan? Begini, bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang mengarang tesis ini Kiai Haji Imaduddin. Nah, beliau memasrahkan kepercayaannya mengenai isi tesisnya kepada panjenengan semua. Otomatis ketika Anda sudah mewakili Kiai Haji Imaduddin, seharusnya ketika Anda tidak bisa berhujah atau tidak bisa menjawab hujah-hujah dari kita, maka ada kesepakatan begini, Gus. Ketika setelah ini ternyata di pihak wakil Kiai Haji Imaduddin itu kalah seumpama, maka Kiai Haji Imaduddin dilarang membahas nasabah alawi ila yaumil qiyamah. Gimana? Loh, gimana? Begitupun ketika kita kalah hujah, maka saya siap membela beliau ila yaumil qiyamah. Kami nggak perlu beda sampean. Yang persoalannya gini, kalau sampean gimana? Dulu, kalau sampean sibuk ngurusin tesis orang, sampean datang ke rumahnya langsung. Gimana ini? Gimana? Gitu. Terakhir Gus, Iya, terakhir sana. Gini Kiai Imad itu kowar-kowar siap debat 3 hari 3 malam dengan siapapun. Ya, bukan hanya dengan RA, karena tesis ini disampaikan ke umat. Dia sebagai sesuatu yang mendatangkan sesuatu baru, maka siapapun berhak untuk mengkritik itu. Posisi dia dalam konteks ini menantang, siap debat 3 hari 3 malam dengan siapapun. Kok tiba-tiba ketika siapapun itu muncul malah bikin alasan harus RA? Awalnya nggak ada syarat harus RA. Waktu Habib Umar Assegaf saja diladeni, kenapa giliran kami tidak diladeni? Apakah dia berani ke sana tapi nggak berani ke sini? Taib. Kita dudukan perkara, ini waktu sudah berjalan, tolong hormati. Bahwa yang Pro Kiai Imad utusan wakil daripada Kiai Imad secara tertulis betul. Dan ini saya sudah WhatsApp Kiai Imad tadi pagi. Saya tanya, Kiai, saya mau tanya, kalau utusan wakil ini kalah, apakah Anda akan taslim? Tidak dibalas. Ntar dulu, jangan bersorak. Dengar. Ya, tidak dibalas. Jadi saya memperjelas pertanyaan dari orang yang kontra kemarin, bagaimana konsekuensinya kalau kalah debat. Satu, dari mereka menyanggupi taslim secara personal mereka. Tapi untuk Kiai Imadnya taslim, mereka membuka ruang untuk kita datangi rumahnya. Ya sudah, setelah ini kita datangi saja rumahnya kalau begitu. Nanti setelah ini ya. Ini kan dari mereka.
Yang kedua, dari sisi yang anti juga, mereka dengan tegas tidak mewakili RA karena merasa dari awal Kiai Imad yang ditantang bukan RA, tapi siapapun. Nanti dulu. Tapi siapapun. Nah, mereka ini adalah siapapun yang muncul itu. Wabil khusus para habaib yang sudah ada ini mereka punya hak double. Satu, siapapun. Yang kedua, sebagai keturunan daripada Ubaidillah. Adapun kita Duriyah Wali Songo masih debatable. Apakah keturunan Ubaidillah atau bukan? Ya. Jadi tanggung jawabnya atau tanggung jawab moralnya tidak seberat para habaib ini. Intinya, saya sendiri kalau kakek saya dibatalkan dan ditantang siapapun siap debat, saya akan maju dengan atau tanpa lembaga. Yang pasti kita sudah surati RA dan datangi kantornya, tidak datang. Kita sudah surati Kiai Imad dan datangi rumahnya, tidak datang. Baik RA maupun Kiai Imad, kedua-duanya tidak datang. Itu poin, harus poin. Maka tidak akan ada titik ketemu kalau kita menuntut satu sama lain. Harus ini Kiai Imadnya ikut taslim, yang ini RA-nya harus taslim. Kedua orangnya tidak datang sekarang. Ini harus jelas, kedua-duanya tidak datang. Maka ayo kita pakai kepala dingin, lanjutkan debat ini. Kemudian harus gentle. Kalau kalah taslim. Walaupun sekarang personal, nanti kita datangi Kiai Imad. Dan yang menantang juga datangi RA langsung. Mantap, setuju. Ya. Yang mau datang ke Kiai Imad saya antar. Yang mau datang ke RA saya juga siap mengantar. Setuju sampai sini? Belum. Tidak setuju. Oke. Begini, Tar dulu. Dari sisi mana? Ustaz. Orang tua dulu. Apa? Siapa ya? Yang kita uji tesisnya Ki Imad. Betul. Dengerin dulu. Kan dia yang nantang, kita yang reaksi. Ki Imad, kalau ini diwakil, diam saudara. Tar dulu. Iya. Kasih dong. Kasih dulu. Ya, udah tenang. Kasih. Ya. Tenang. Ya. Kasih Tenang. kesempatan dulu. Ya, tenang. Tolong Teku. Kasih Ya, dulu kesempatan betul. saya. Betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayo kita istighfar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sudah. Tolong saya tenang. kasih, saya tidak akan memotong ucapan Anda, tapi saya lagi ngomong jangan dipotong. Ya, setuju. Lanjut, Bu. Lanjut. Jadi yang akan kita uji ini tesis duanya Ki Imad. Kalau Kiai Imad mewakilkan kepada saudara, kami terima dengan catatan kalau antum kalah hujah taslim, apakah otomatis Ki Imad taslim? Dan kalau kami yang kalah, kami yang taslim dan anak akan menjadi muridnya Ki Imad. Begitu. Jadi saya yakinkan bahwa saya akan taslim apabila saya kalah hujah. Tapi kalau yang mewakili Ki Imad kalah hujah, apakah taslimnya otomatis dengan Ki Imad? Itu saja. Titik. Sudah. Ternyata katanya tidak. Sebentar, kasih saya waktu. Ini Oke, gini, silakan. sebentar ya. Yang namanya diskusi kita pengalaman semua kayak gini. Ya, yang penting kelar ini tetap kopi bareng. Ya, cuman sebentar saya ngomong. Kita sekarang kan punya majelis hakim. Ya, kita serahkan keputusan yang bijaksana oleh majelis hakim. Yang intinya kesimpulan yang kita bicarakan tadi adalah tanggung jawab personal. Begitu. Tafadhal masykur. Ya, saya ulangi sekali lagi. Permasalahan intinya adalah baik RA ataupun Ki Imad tidak datang. Dari sini menuntut pihak RA. Walaupun dijawab dari sana, dari awal Ki Imad tidak mensyaratkan RA. Itu betul, faktanya memang begitu. Awalnya tidak mensyaratkan RA. Kenapa sekarang jadi mensyaratkan RA? Itu yang paling tahu Kiai Imaduddin sendiri. Dari sana mensyaratkan juga Kiai Imad harus taslim kalau kalah hujah. Sementara mereka tidak bisa membawa Kiai Imad taslim walaupun sebagai wakil resmi, tapi sebagai personal akan taslim. Saya tanya dulu, ini kan sudah terjadi debat sebelum debat, mau dilanjut atau tidak? Siap?
Yang kontra, yang pro mau lanjut tidak? Nggak lanjut, mundur. Yang 4 siap, lanjut ya. Oke. Oke. Taslim. Enggak, sekarang kan mereka tidak bisa memenuhi bahwa Ki Imad akan taslim. Oke, dengarkan. Ini dari Kasepuan mau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa ala Allah wa minallah wa fillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Para sedulur, para habaib, para zuriat, alhamdulillah pada hari ini sejak 2 hari yang lalu kita berkumpul di sini. Awalnya saya berpikir sepulangnya dari Cirebon, Benda Kerep, saya mulai aktif bicara tentang zuriat ini mungkin sekitar tahun 2007 ya, dengan Syekh Ali Badri dan Haji Ahmad Benda Kerep dan lain-lain. Sejak 2011 saya vakum di Robito Ali Azomat Khon, tidak mundur, tidak keluar, cuma vakum. Pas kemarin ada undangan ke Benda Kerep dalam keadaan sakit, saya ingin tahu. Sementara selama ini saya mendengar laporan dari orang-orang bahwa di medsos sangat ribut, ramai masalah itu. Berhubung saya orang Gatek, jadi hanya dengar sepihak-sepihak. Akhirnya ada kesempatan ke Cirebon. Nah, sepulang dari Cirebon, saya berpikir ini bagus ini, banyak hikmahnya, sehingga tercetuslah pemikiran bagaimana kalau tesis Imaduddin ini kita bahas, kita buka, kita bedah. Tentu ada yang pro dan kontra toh. Maka kami sarankan kepada Imam Ibrahim dibentuk panitia, bahkan untuk lebih jauhnya ini hanya seolah-olah debat terbuka, jangan melalui medsos, digelar, dibuka. Ini hanya awalan mungkin. Dalam pemikiran saya ini debat kita sekarang ini hanya istilahnya bedah, dibedah aja. Tidak ada menang-menangan. Itu pemikiran saya itu dari awal. Tidak ada menang-menangan, tidak ada taslim-tasliman dulu. Dibuka aja, dibedah. Masing-masing dengan argumentasinya. Kemudian nanti setelah ini kita tingkatkan, kita kembangkan lagi sampai ke tingkat ASEAN. Oke? Entah kapan, entah siapa penyelenggaranya. Dan insya Allah mungkin dari selentingan-selentingan tokoh-tokoh dari ASEAN ini sudah setuju, siap. Nanti setelah selesai tingkat ASEAN, makan tingkat dunia. Nah, di tingkat dunia itulah mungkin dengan lengkapnya para ahli, ya kan, dari seluruh dunia, barulah di situ mungkin ada semacam isbat. Jadi tidaklah kita turunkan ampere kita. Jangan pakai istilah menang-menangan, pakai istilah taslim-tasliman dulu. Ya. Jadi sekarang dibuka aja, digelar dengan santun, ya kan? Toh ini kan semua juga hasil ini, hasil pemikiran, penelitian. Ya kan? Enggak mutlak-mutlakan gitu kan? Ya. Zon, semua juga zon.
seperti yang disampaikan oleh ketua panitia tadi, ini kan masih di batas ikhtilaf. Ya. Bukan akidah. Ya. Jadi saya harapkan ya, jangan sampai kelihatan bahwa akhlak kita itu seperti ini. Ya. Kita bicara wajadilhum billati ahsan gitu kan, saling menghormati, saling menghargai. Kalau ada yang bicara jangan dipotong, diserang segala macam. Apalagi sampai tunjuk menunjuk gitu kan, bentak membentak. Kita hindari itu. Intinya sekarang kita buka-bukaan dulu. Sebatas kemampuan kita sekarang. Nanti ditingkatkan lagi tingkat ASEAN. Dihadirkanlah para tokoh, para ahli ya, yang lebih tinggi lagi tingkatnya, dan nanti puncaknya sedunia. Bab turunan Rasulullah itu kan mungkin tersebar di mana-mana, sudah mendunia. Setuju? Ya, itu saja. Kita mulai dengan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Syukron, terima kasih. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena yang satu mundur. Untuk pendukung hadirin, saya lebih suka dari awal saya konsep ini hanya debater saja yang di ruangan ini. Karena ini pendukung itu namanya tim hore, ikut ribut, tarung enggak, bikin provokasi aja. Iya. Gimana? Kalau tidak bisa menjaga kondusivitas acara, lebih baik keluar. Pintu terbuka lebar. Kalau mau hadir duduk di sini, uskut, diam. Setuju? Kalau masalah berani, kita semua laki-laki sama-sama berani. Tapi orang Banten akan merasa terhina kalau di samping makam Sultan Hasanuddin ada keributan. Ini kalian akan ributnya bukan dengan antar kalian, dengan orang Banten. Dan kami tidak terima menjadi tuan rumah, kalian bikin ribut di tanah kami. Tolong kondusif, yang pro, yang kontra, yang punya pendukung nih, masalahnya ini kadang pendukung nih. Firaun juga udah mau beriman tadinya ke Musa, pembisiknya ini nih yang rusak. Tolong diam, jangan ikut ngomong, jangan ikut tunjuk, jangan bersuara. Kita jaga martabat semua masing-masing, kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sudah, kita bisa mulai. Gus Wafi kalau mau mundur, tadi katanya. Bukan, gini. Kan tujuan kita, sepakati dulu kan gini, Ustadz. Tujuan kita ke sini agar setelahnya sudah ada gaduh nasab lagi. Betul. Jadi setelah keluar dari sini, Said Muda Tengku Qori, semuanya ndak usah ada istilah menafikan, mengibtol, mengingkito nasab Bani Alawi lagi. Betul. Jadi ketika keluar dari sini, kok ternyata Said Muda Tengku Qori nantinya masih menyuarakan, oh saya tidak setuju hasil kemarin begini begitu. Nah, apa kira-kira konsekuensinya nanti? Tadi konsekuensinya dia tidak akan berbicara lagi kalau kalah di sini. Siap. Saya tadi siap ya, tidak usah bicara nasab Alawi lagi. Kan kita sudah sepakat tadi taslim personal, iya, tidak membawa wakilah-wakilahan, kan begitu kan? Kalau taslim personal, apabila antum hujahnya sahih, kita kan mencari kebenaran nih, ya secara personal kan tanpa perwakilan lembaga apapun, ya. Personal saya taslim, begitu juga sampaian. Nah, ketika terus sampaian hujahnya terbantahkan dengan kami, berarti apa makalahnya? Ya sampaian mengakui bahwa Ubaidillah itu bukan anak Sayyidina Ahmad bin Isa, begitu kan? Iya, jadi sudah ada konsekuensi taslim itu, tapi sebagaimana mereka mensyaratkan wakil RA harus taslim juga, kan tidak bisa karena RA-nya tidak hadir. Mereka juga mengatakan begitu karena Kiai Imadnya tidak hadir. Ini masalahnya kan intinya RA dan Kiai Imadnya tidak hadir. Gini. Sehingga mereka akan diam kalau kalah sekarang, mereka akan taslim nih. Tinggal satu berarti Kiai Imad yang belum beres kan? Oke. Mereka katakan datangi langsung Kiai Imadnya, ya kita akan datangi. Saya akan mengantar ke rumahnya. Kalau memang ini kan mengikatnya kepada mereka yang hadir sekarang ini. Walaupun wakil secara resmi, mereka tidak menyanggupi Kiai Imad ikut taslim kalau kalah. Dan itu menurut saya itu sudah titik temu yang paling bagus untuk saat ini. Kalau sama-sama keras menuntut syarat satu sama lain, nggak akan berlaksana. Mending bubar sekalian daripada ribut umat Islam. Begitu Ustaz Wafi. Sekali lagi kalau dengan syarat ini tidak setuju, antum katanya mau mundur, silahkan. Mau ganti Kiai Idrus Romli yang Allah muliakan, selamat datang. Ya ini orang alim, masya Allah.
Silahkan. Oke, jadi Tukar posisi berarti boleh. ketika semuanya sudah taslim, baik yang pro atau kontra, toh nanti ada narasi kemudian baik dari Ustadz Aziz, Jazuli atau Said Muda Tengku Kori, suatu saat sebulan lagi, 2 bulan lagi, apa konsekuensinya? Masyarakat akan menilai mana kesatria, mana pengecut. Oh, Saya ini Setuju? Saya ini Ntar dulu Said Muda, mohon maaf. Dan juga sebaliknya, kalau ternyata yang kontra juga taslim harus begitu. Jangan juga seolah-olah mereka saja yang berpotensi berkhianat. Kantum juga berpotensi untuk berkhianat. Ketua Kita harus duduk. Boleh bicara? Boleh. Baik. Kita ini akan menguji 2 risalah Kiai Imad. Artinya betulkah ini tesis? Kalau ini tesis berdasarkan dalil, kita akan taslim. Kalau tesis ini ternyata ngawur, maka ini bukan tesis. Konsekuensinya yang menjadi wakil itu kalau menang, alhamdulillah, saya berharap kemenangan ada di tangan antum sebagaimana Imam Syafi'i. Saya berharap kemenangan hujah ada di tangan antum. Tapi andai kata hujah ini lemah, begitu sudah saya cek semua, sampaikan dalil-dalilnya, lalu ternyata itu hancur total, apakah akan taslim? Tadi katanya taslim personal. Ini yang ngarang tesisnya mereka atau mereka? Kecuali mereka wakil, siap kami jadi wakil Ki Imad dan kami terima. Namun tadi manakala setelah kita bongkar bersama-sama ini ngawur, mereka taslim, otomatis Ki Imad taslim. Itu saja poinnya, itu saja. Tapi mereka tidak menyanggupi, Buya. Kalau Itu tidak masalah. menyanggupi, kan kemarin acaranya apa? Berarti sistemnya bukan debat, sistemnya kajian. Oke, setuju. Tidak boleh dalam kajian orang diganggu. Boleh. Boleh. Kalau begitu kita rubah. Ini juga pernyataan dari kesepuhan tadi ya. jangan rubah dulu. Kita Ini jangan dimenangkan satu. Oh, udah, jadi gini, teman-teman semua sabar. Kita di sini bukan mau berkelahi, bukan. tolong Ya. komandan yang bersuara provokasi usir keluar. Jauhkan. Ya. Jauhkan. Yang ngomong tadi bawa keluar. Kalau satu dibiarkan yang lain akan ikut. Tolong keluarkan. Saya kasih tahu, seandainya saya yang membuat posisi itu, ya apapun ceritanya saya tidak akan mundur walau selengkah. Saya kalah, saya taslim, ya. Dan la takhaf wa la tahzan. Kami ini mencari kebenaran, ya. Jadi kalau memang hujah kita lemah, kalah, ya kita jangan khawatir kalau saya berubah-ubah, gitu loh. Ya, la takhaf. Jadi intinya gini, ya mungkin Ustadz Ustadz Wafi ini udah kenal sama karakter saya diskusi. Beliau Gus Rumail juga belum, ya kayak kalau gitu ya kan. Nah, jadi intinya menurut saya kita tak usahlah ngekupas orang yang tidak ada di sini ya. Karena saya juga pernah dapat kiriman dari keputusan Robitoh ya sendiri yang menyatakan keturunan Wali Songo ke bawahnya itu tidak dapat masykuk, diragukan. Itu bukan Robito, itu diedit oleh Bahar bin Smith. Wah, itu Saya nggak sudah paham. tabayun langsung ke Robito, saya pegang surat aslinya. sebetulnya Dan itu- kemarin sudah dibahas itu. Oh, iya. Said, kita tidak melebar kepada pembahasan Wali Songo ya. Iya. Fokus kepada Ubaidillah. Ya. Arti daripada munator adalah dafus sa'il alal munator, yang punya karangan itu disebut mu'alil. Ya. Kita sebagai Said. ya, Mik. yang punya karangan itu adalah mu'allil, kita sebagai sa'il. Lisaili ayyamna, ada kewenangan buat sa'il untuk meman'u. Maksud man'u dalam munadharah bermakna talabid dalil, meminta dalil kepada mu'allil. Ketika mu'allilnya mengasihkan dalil, misal contoh, kenapa ini dibaca begini, kata mu'allil dalilnya ini, udah kita taslim. Fa in kana indaka dalilun yadullu ala sihhatiha fa ana usallimu wa ila fala. Aturan munadharah itu apabila ada dalil maka taslim. Wa ila fala, tidak ada dalil itu tidak taslim. Itu aturan syariat munadharah. Kalau ada dalil tidak taslim, itu buat apa? Namanya bukan munadharah. Ya, oke.
kita sudah dengar dari beliau. Kalau begitu sesuai dengan daripada apa yang dibahas oleh Kasepuhan, ini namanya kajian diskusi, berarti bukan munadharah. Karena kalau tadi syaratnya munadharah seperti itu, ini kan tidak memenuhi syarat, Bu ya. Tidak sanggup, Bu ya. Tidak sanggup membawa mentaslimkan kenapa kiimat. saya bilang tidak sanggup? Begini, dengerin. Orang beda kepala, beda cara berpikir. Kalau saya bilang dengan mewakili, kan saya ini mewakili diskusi pernyataannya, bukan mewakili taslim. Pernyataannya itu dia mengutus saya sebagai wakil untuk membahas tesis ini. Jelas? Oke. Nah, ketika tesis ini dalam kajian kita bersama ini terbukti lemahnya, kan gitu ya. Lah kami taslim secara personal, tapi kan kita tidak bisa memutuskan orang yang membuat tesis itu taslim, itu kan pribadi dia, bukan pribadi kami. Begitu. Bagaimana kita memaksakan orang yang nggak mau taslim? Begitu. Jadi seperti itu analisanya. Baik, izinkan saya untuk membagikan kita itu risalah kiimat. Silakan para santri untuk membagikan, termasuk Kiai Ali Badri, biar lihat di mana letak kesalahannya supaya tidak jadi fitnah. Ayo segera santri, tolong dibagikan. Nanti dulu Pak Kiai nggak tahu. Oh iya, satu Kiai nanti kebagian 2. Jadi kita supaya fair, di mana benarnya, di mana salahnya. Tolong bagikan. Tolong. Para kiai supaya pegang. Mau bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tuh berharap itu timnya tuh lengkap. Kiai mohonlah, nggak usah ada mundur-munduran. Tengku. Gini, saya tuh berharap kehadiran kita di sini nih, udah dikasih majelis ini nih, kita itu nunjukin ada integritas ilmu gitu. Kenapa kok harus ada syarat-syarat yang birokratis? Padahal semua orang kita tahu yang mengikuti pendapat Kiai Imad itu tak perlu ada birokrasi, itu udah ngomong aneh-aneh. Ada yang berbohong dengan kitab Al-Ghuror, ada yang ngomong Yahudi, ada yang ngomong budak Yaman. Apakah hal itu nggak pernah menggelitik gitu di hati itu? Nurani jenengan itu di mana? Kenapa kok kalau ini toh perwakilan dari Robito Alawiyah dan antum bisa mengalahkan misalnya, apakah matahari jauh lebih terang? Apakah nanti itu rembulan datang lebih awal? Maksudnya kenapa harus bersikap kekanak-kanakan gitu loh? Kenapa harus ada yang mundur segala? Ini diskusi, kita taat pada siapa? Pada ilmu. Ya udah hayu gitu. Kenapa harus ada motif-motif jelek kayak gini gitu? Oke, sudah cukup, sudah ditangkap maksudnya. Sekarang kita bisa mulai? Bisa? Pak Kiai mau maju lagi atau tetap di belakang? Sudah mundur. Terakhir. Ada yang menggantikan karena ada moderator terakhir terkait satu. teknis. Saya minta, kan pemaparan pertama dari sana, kemudian pemaparan dari sini sebagai pemaparan bantahan. Anda minta pemaparan pertama 30 menit karena materinya tidak, karena materinya ini bukan 15 menit kalau kita bicara esensi waktu, tapi materinya tidak cukup untuk secara komprehensif disampaikan. Betul. Jadi kita pengen mengedepankan substansi, setelah itu kan baru bantah-bantahan berikutnya bisa 10 menit. Oke. Gus Rumel aja sekali bikin video 1 jam. Oke, terima kasih sarannya. 15 itu untuk efektivitas satu. Yang kedua, tidak hanya berhenti di situ. Nanti semua punya hak sebelum mulai debat ini, kan 15 menit itu hanya perwakilan satu orang. Jadi nanti yang lain juga mempunyai waktu 5 menit. Baik dari, karena agar semuanya kebagian nih. Setelah itu baru debatnya. Bisa dipahami. Jadi sebenarnya pemaparan daripada tim pro 15 menit tambah 20, 35 menit, Bib. Yang dari sini juga sebenarnya 35 menit kalau dijumlahkan. Ketua panitia mohon bicara. Boleh. Jadi setelah pemaparan dari wakilnya Kiai Imad, nanti Habib Hanif, Gus Rumail, Gus Wafi, itu 3. Mereka menyampaikan mau 15 menit, mau 20 menit selesai. Tapi untuk masalah tesis ini, saya sendiri yang menghadapi mereka. Jadi jangan pun 4 wakil, 102 wakil Imad akan saya lihat di dalam tesis ini. Ya. Yang penting dasarnya ilmu. Terima kasih ini Buya, kebenarannya ilmu. Oke.
keberaniannya Masya Allah. Tapi aturannya tetap seperti itu Bu ya, 5 lawan 5. Minta maaf sekali yang sebesar-besarnya, tetap 5 lawan 5. Oh 4, satunya mana? Ayolah maju. Kok belum perang sudah mundur? Monggo, Jangan monggo. provokatif begitu. Ya sudah, kalau memang tidak mau, berarti 4 agar adil. Di sini juga 4, setuju? Di sini memang karena dianya yang mundur, bukan karena kami. Dia menggugurkan bagus haknya juga berarti. hujahnya, betul. Kecuali kalau kami. Oke, yang 4 siap lawan 5. Oke. Betul. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mundur lagi. 4 lah, tetaplah Kiai. Sudah Kok datang mundur jauh-jauh. lagi 1? Katanya niat diskusi. Ya sudah, merekanya saja tidak masalah. 3 lawan 5. Ya sudah. Ya sudah. Ya, betul. Taib, kita mulai ya. Siap. Semua istighfar dulu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara diskusi kita mulai. Kepada yang Allah muliakan, Sayyid Muda Teku Kori untuk memaparkan tesis daripada Kiai Imad. Boleh yang mawahibu dulu atau i'anah dulu. Pokoknya secara syumuliyah. Tolong silahkan disampaikan selama 20 menit. Kepada beliau al-waqtu iyahu falyatafaddal. Untuk menyampaikan risalah sesuai amanah, saya mengikuti amanah. Jadi yang menyampaikan tesis beliau, saya sedang cari data yang hilang. Lanjut. Terima kasih. Saya sebenarnya bukan untuk memaparkan ya. Saya lebih kepada membacakan pesan dari Kiai Haji Imad untuk panitia. Problematika nasab dan sejarah para habib. Sebelumnya saya memohon maaf kepada panitia silaturahmi akbar bedah nasab Wali Songo yang mengundang saya untuk menjadi pembicara dalam acara mulia ini. Saya tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada 5 para ulama untuk berbicara tentang nasab para habaib. Menurut saya, nasab para habaib yang bermuara kepada Alwi bin Ubaidillah ini adalah nasab yang terputus dan tertolak karena tidak bersambung kepada Ahmad bin Isa. Untuk lebih jelas tentang alasan saya dalam mengambil kesimpulan tersebut, silahkan baca buku dan kitab saya yang telah terbit, yaitu pertama, buku Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia. Kedua, buku Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ketiga, Al-Mawahib Al-Ladunniyah Finqita'i Nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah. Dan yang keempat, kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar. Dalam kesempatan ini, sebagai penghormatan saya kepada panitia, para kiai dan seluruh para peserta, saya ajukan beberapa narasi dan pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama dan dicarikan penyelesaian dan jawabannya.